Oke, terima kasih. Kalau ada yang sudah pusing belum? Belum. Belum. Ibu berharap setelah ini pusing. Om Bardi. Mulai artinya di sini sudah ngecas. Ada apa aliran listrik tuh, langsung pusing. Pusing itu pertanda kita sedang berpikir. Dan ibu selalu yakin. Nah, tapi sekarang pusing Bu Hena. Itu berpikir, kalau Om Bardi sekarang berpikir, apakah nanti pemirsa yang akan nge-like itu banyak apa enggak? Gitu. Tapi ini tujuannya pemirsa bukan untuk itu. Kita hanya sekedar berbagi ilmu lah ya dalam konteks yang sederhana seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini. Nah pemirsa, belum pernah kesini pemirsa dikisahkan nih pemirsa lah sampai. Jadi pemirsa lah. Nah ini pemirsa. Nah itu pemirsa. Saya juga pernah sama pemirsa. Nah pemirsa, dua pemirsa. Nah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Ulun ada di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin di koperasinya tapi. Nah hari ini di kantin biasa kita makan siang ngobrol. Nah itu menemui Ibu Risdiati Amara. Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Nah jadi kan kayak ini ulun ada mendengar jarurang tahun 2002 ini pemerintahan itu akan menuju 2022 ini pemerintahan akan menuju pelayanan kelas dunia. Iya, di 2024. 2024. Ini sudah harus mulai bersiap-siap kita. Nah, lalu apa Bu? Maksudnya Balai Diklat ini juga kita nih lah yang dilakukan oleh kita ya, oleh kita semua. Oleh kita semua. Oleh kita seberataan ya, kita seberataan. Bahasa Banjar ini Banjar bahasa Indonesia terus pada saya. Dapat orang Banjar tok. Tidak apa-apa ya, kita hidup di Banjarmasin, Banjarbaru ya. Jadi budaya Banjar, adat Banjar, komunikasi termasuk bahasa Banjar harus juga kita biasakan ya, walaupun kan kita ngobrol, bukan di formal, bukan ngajar. Iya betul sekali Om ya. Jadi kita coba di 2024 itu sebetulnya Indonesia ini terutama di pemerintahan itu seharusnya kita sudah birokrasi yang berkelas dunia. Artinya pelayanan ini harus mampu tidak hanya lokal, tidak hanya skop nasional, tapi kita juga mampu untuk berkompetisi lah ya dengan negara-negara yang lebih maju, negara-negara tetangga khususnya. Jadi kan mesti pertanyaan selanjutnya, kayak apa sih ya orang-orang yang mampu kena ya kan melayani yang berkelas dunia? Kan ada profilnya, jadi ada apa kriterianya. Nah mudah-mudahan karena yang ibu sebutkan itu mudah-mudahan ada di kita. Ya tidak harus sempurna ya kan, tetapi kita paling tidak sudah tahu apa yang harus disiapkan oleh kita. Nah yang pertama ini kriterianya. Yang pertama itu profesional. Oh iya, pemirsa maaf kalau ada mendengar dentingan piring, ada sendok, karena ada teman kita di sebelah sana itu ya, yang lagi makan, lagi istirahat ya. Jadi di kami berdua sudah makan. Nah profesional, tentu saja kalau mendengar kata profesional kira-kira profesional itu. Maksudnya itu dalam profesinya orang itu menguasai, misalnya kayak ulun satpam, lalu profesional di satpam, kayak itu aku. Iya, yang pasti sebelum jadi satpam kan pernah diajari itu. Ya, pelayanan tamu. Iya. Itu. Apalagi. Nggak ingat lagi. Itu kan hari-hari ternyata melayani. Kewiraan ya, kewiraan pasti. Ternyata menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin itu bagian utama ulun. Nah, itu gawian atau tugas dan fungsi kita.
kita. Ya kan, kita harus tahu dulu. Kita tahu ilmunya paling tidak pertama, kemudian kita bisa mempraktekkan. Kalau ilmu tidak bisa dipraktekkan kan sia-sia, artinya mereka tidak akan profesional. Terus kemudian kalau menjalankan tugas itu harus tahu aturannya. Ulun menjalankan tugas seperti ini karena ada aturannya yang mengharuskan seperti itu. Nah gitu. Jadi itulah yang nomor satu dulu, profesional. Jadi kalau misalnya kita ini kan namanya manusia ya, kadang-kadang pada saat menimba ilmu dulu sebelum kita bertugas, kadang-kadang ada punya kelemahan, kekurangan, ya tidak semuanya kemudian bisa kita serap ilmu-ilmu itu kan. Tapi paling tidak ada kesadaran diri dari kita bahwa kita setiap saat seharusnya meningkatkan ilmu pengetahuan kita di bidang tugas kita. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang diharapkan. Tapi tentu saja di era Kena yang tahun 2024, karena ini kan sudah internasional kelas dunia. Ya paling tidak di dalamnya yang harus tambahkan tentang cara berkomunikasi ya dengan semua tataran masyarakat ya. Jadi ada yang bagaimana kalau kita secara formal komunikasinya seperti apa, walaupun tugas dia hanya di depan tapi paling tidak ada etika yang harus dipelajari. Nah itu juga bagian dari profesionalitas kita. Ada sembarangan kan? Supaya orang tidak memandang rendah pada kita. Insya Allah pada mulai kita sudah profesional mungkin lah. Iya betul, dari sisi orang tuh casingnya kan? Dari casingnya sudah terlihat mantap. Terlihat, insya Allah kalau orang luar mulai kita mantap, orang dalam tahu. Nah ini kita tidak bisa kemudian menyuruh orang supaya begini terus. Iya, Bu. Nah paling tidak kita ada usaha. Orang lain mungkin ke ibu juga mungkin ada yang begini nih, mengatakan Bu suka ini, no problem. Yang penting kita ada usaha dari diri kita sebaik mungkin bekerja. Yang lawas-lawas yang kayak gini ini semakin sedikit, semuanya akan begini. Yang penting dari kita dulu. Oke, itu yang pertama dulu lah. Ini sampai jam berapa ini Ibu Pandin? Suka-suka Ibu. Oh, sampai malam kah? Pemirsa, yang mau mendengar Ibu sampai malam, ayo. Ini pemirsa mahal loh, kalau bayar di mana-mana sini. Ini sekali mantan, ini warung jus nih, tanda tangan. Kada ini tempat nongkrongnya Ibu juga. Karena orangnya baik-baik di sini. Baik-baik, ada orengan. Yang kedua tadi profesional, ya Pak. Tidak seperti itulah bahasa secara sederhana. Yang kedua harus orang yang berintegritas. Dia punya komitmen kuat, ya kan, untuk tadi itu melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya, pada publik, kepada orang-orang yang dilayani. Jadi apa yang ada di dalam hati, ya. Terus kemudian yang diucapkan ada yang dalam pikiran itu sama, yang diperbuat juga sama. Nah itu dari integritas itu apa kan artinya Bu? Kalau bahasa nyamannya? Ya bahasa nyamannya itu pemerintah sampai pemirsa ngerti. Ini tentang pemerintah. Jadi antara apa yang dipikiran dengan yang di dalam hati dan yang diucapkan dan yang diperbuat itu sama. Ada yang apa lah? Ada yang kena pandir aja lah, gawainya lain. Nah itu yang diharapkan. Bapaknya profesional, tapi aja lah padahal ada gitu Pak. Iya kayak gitu. Itu integritas contohnya. Iya, sip dah. Komitmen yang kuat tadi, jadi punya janji dengan diri sendiri akan melakukan hal yang baik, ya kan? Itu yang pertama loh. Jadi integritas ini sebetulnya nilai yang pertama yang harus dipunyai oleh semua orang. Karena kalau orang itu plan yang dipikirkan lawan yang diucapkan yang dilakukan beda-beda, dia pasti tidak akan bisa berlaku profesional. Itu selanjutnya kan terkait semua itu. Jadi sebenarnya integritas itu nilai yang paling universal dari orang. Yang paling tinggi di seluruh dunia itu pasti memilih integritas semuanya yang dipilih. Ya. Satu profesional, dua integritas. Nah, yang ketiga adalah orientasi kepublikan. Nah, apa kira-kira? Orientasi kepublikan. Publik apa? Publik itu publikasi apa ya, orang banyak mengetahui, lu tahu ini medsos saja kan? Iya, bujur. Masyarakat, publik, ya orang banyak, orang umum lah.
gitu ya kan. Orang banyak. Nah orientasinya itu kalau kita dalam memberikan pelayanan itu ya harus untuk kepuasan pelanggan kita, jangan untuk kepuasan diri sendiri. Mungkin kalau kita ini susah ya, sebenarnya bisa menilai diri sendiri, tapi kenyataannya orang pajak menilai diri, subjektivitasnya tinggi kan, kayaknya wis sudah pokoknya udah oke Pak Mulu nih, sudah bagus nih ya kan. Tapi orang kada. Nah orang kada, oleh karenanya ini salah satu cara nih supaya tahu bahwa kita itu sebetulnya yang kita nilai dengan diri kita itu bujul. Ya kita mintalah pendapat orang. Kayak Pak, bujur aku ini sudah. Kalau misalnya tuh, kalau misalnya kada bujur, menurutnya kayak apa nih masukan untuk ulun? Nah kayak gitu ya. Jadi yang penting nawaitunya, niatnya kalau dalam melakukan pelayanan itu orientasinya ke pelanggan, customer lah itu bahasa kerennya, atau orang yang kita layani. Ya pemirsa lah. Kalau kena dapat akun mengenai yang dikatakan baru 3 kriteria nih, ada 2 kriteria lagi. Karena takunnya langsung ke beliau, tapi jangan lupa subscribe. Ya. Bisa mempromosikan menurut saya. Bisa loh, kan diajari oleh beliau. Tadi diajari dulu ibu nih tadi ya. Ada bisa pintar kalau misalnya diajari. Terima kasih. Yang keempat kriterianya ada yang dinamakan dengan budaya pelayanan yang tinggi. Nah, biar pasti tahu lah. Budaya pelayanan yang tinggi. Apa maksudnya kira-kira? Masih mengambang kalau bisa membahasakan budaya pelayanan. Dibudayakan pelayanan itu harus sebaik-baiknya itu kan. Itu dia, ini cakep. Cakep kan pemirsa? Keren. Bohong pemirsa. Jadi tepuk tangan, terima kasih tepuk tangannya. Jangan lupa like ya. Jadi budaya pelayanan tinggi. Jadi kita ini ya digaji oleh siapa? Oleh rakyat, duit rakyat yang menggaji. Jadi kita berikan lagi nih. Sudah digaji larang, kita berikan lagi nih, ini loh. Karena pian itu sudah memberi bayaran ya, dalam tanda kutip lah, memberi bayaran larang ke ulun. Nah ini nih bukti nih, sebagai pelayanan ulun ya harus lebih baik ya. Kalau misalnya ada level-level itu ya harus lebih tinggi dari yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya masyarakat nih hendak dilayani oleh Omni pada saat masuk ke dalam balai diklat, cuma ngarani dibuka portal, suruh masuk, itu mungkin ada yang puas. Tapi si Omni memberikan tidak hanya kemudian buka portal, mempersilahkan masuk atau menanyakan apa keperluan dan lain sebagainya, tapi sejak datang pian dari jauh-jauh sudah senyum. Senyumnya si Om Nardi ini dari ketawa dia keren. Itu senyuman itu yang ada di dalam standar operasional prosedur misalnya. SOP-nya ada tuh senyuman. SOP-nya paling menanyakan ada ya. Bu. Enggak, ini kan umpama nih. Umpama nih, kalau ada umpama. Umpama ada tadi kita kasih senyum udah lah. Oh, itu sudah pelayanan prima. Jadi itu dibudayakan terus, dilakukan setiap saat. Nah ini standarnya misalnya kita buka portal, nah itu menunjukkan tempatnya Ibu Risdiati di situ. Standarnya itu misalnya terus kalau kita berlebihan itu sudah pelayanan yang prima. Misalnya, melebihi standar lah. Tunggu, saya antar ke sana atau Bu sebentar, saya akan hubungi Ibu Risdiati, ya kan? Nanti kalau beliau mau menerima kedatangan Ibu misalnya, Ibu bisa saya antar ke sana. Wih, keren, ya. Nah, sekarang nih kita kenakan kayak apa? Biasanya standar pelayanannya kembali di sana pada saat ada tamu. Coba. Nah, ulun boleh lihat anunya juga bahan ini mungkin kesalahan ulun lah. Baru kadang-kadang prima, boleh pelayanan kadang-kadang standar, mungkin kadang-kadang minim juga. Nah, kalau orang datang mungkin rapi pula kayak kelihatannya pegawai nih, bawa mobilnya atau kelihatannya orang ada keperluan nih. Lu takut nih, dia anak bertamuan siapa juga, kadang ada juga salah apa dikira ini kantor KUA. Nah, misalnya, lu hendak ini jangan misalnya, nah lu tunjukkan KUA yang benar di mana. Nah, tapi kalau ada tamu tamu ini lu tunjukkan, di situ ruangannya. Tapi kalau pejabat lu bawa ke ruangan, tapi izin dulu Pak. Tapi pindah aneh-aneh kan tampilannya pindah kada jelas. Nah, maaf Bang, kadang-kadang kita persulit juga Bang, misalnya dia hendak ketemu siapa nih, ketemu keperluannya. Nah, kada jelas dalam tanda kutip
kada jelas tuh. Pokoknya mencurigakan. Iya, kada nyaman lah. Nah, silaturahmi inilah itulah. Padahal tahu ke belakangnya, nah mungkin hubungi orangnya dahulu. Pak, orangnya kayak ini. Nah kalau memang sibuk orangnya ya suruh buliknya jadi dahulu. Kan sudah berjanjian kah belum? Nah kalau berjanjian jadi pian kenal kah kada? Bahasa jadi nyung kesini nah supaya jangan ulun lagi yang macam bikin saya pakai jaga. Oh gitu. Oke. Mau tahu pendapat Ibu? Iya boleh. Satya. Ada hal yang sudah benar, tapi ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, contoh misalnya dilarang keras sebagai pelayan hanya melihat casing. Nah itu abang gue. Jadi hindari ya pada saat pelayanan, hindari berpikir negatif terhadap orang lain, ya kan? Ya misalnya lihat casingnya, oh ini kayaknya nggak percaya nih, kayaknya mau berbuat jahat ya, itu hindari. Diusahakan. Itu memang kalau sudah kebiasaan, ya pemirsa ya ingat ya, kalau sudah kebiasaan itu sulit sekali untuk diubah, karena semuanya sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Ya. Ada cucu ulun datang. Jadi itu karena agak susah untuk diubah. Tetapi satu hal yang pasti, yang bisa mengubah kebiasaan kita, yang bisa mengubah mindset kita atau pola pikir kita itu diri kita sendiri. Walaupun beribu-ribu orang ya ingin mengubah kita, tetapi kalau dalam diri kita tidak ada kemauan untuk berubah, maka tidak akan pernah bisa berubah. Nah itu kuncinya. Nah dalam pelayanan, apalagi yang kelas dunia, itu hindari. Oke, pelayanan apa saja lah, kelas lokal, kelas nasional, kelas dunia, apalagi hindari berpikir negatif dulu terhadap orang lain. Jadi yang paling aman nih ya, dalam bekerja, dalam memberikan pelayanan itu kita harus punya standarnya dulu, standar operasional prosedur apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita sudah mengikuti itu, minimal harus mengikuti itu kita sudah aman paling tidak. Tapi yang namanya standar operasional prosedur itu setiap saat harus ditingkatkan. Oh kayak ini kok akan mempersulit pelanggan nih. Bolehlah Bu Riris misalnya kita ubah nih, yang tadinya buka portal dulu, ini paman nih. Yang pertama buka portal dulu, kedua baru ini ketiga. Boleh enggak yang ketiga ini dulu langsung di depan? Boleh. Asal itu mempermudah pelayanan. Ya kan pelanggan itu sebetulnya dia ingin dilayani dengan nyaman, ya dengan mudah, tidak dipersulit, ya kan, dengan cepat. Kalau perlu tidak ada ongkos, gratis. Ibu Riris juga pengen seperti itu ya pemirsa ya. Jadi semua orang pasti ya. Nah karena kita ini dalam melakukan pelayanan itu harusnya menggunakan kacamata pelanggan. Pian melayani ibu. Tapi pian harus menggunakan kacamata ibu dalam tanda kutip. Artinya kalau ulun kayak ibu nih hendaknya diapakan, dilayani seperti apa. Nah itu harus terus menerus, pertanyaan itu harus hadir di dalam diri kita pada saat memberikan pelayanan. Anggap aja kayak ini bahasanya boleh. Kalau aku dilayani kayak ini sangkal kada. Nah itunya. Nah kalau aku dipikirkan oleh orang yang kita layani ini kada baik, aduh, makanya terus kemudian kita juga memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Oke ya? Betul. Oke. Nah, boy kayak ada PR lo sangkut di kepala. Oke, terima kasih. Kalau ada yang sudah pusing belum? Belum. Belum. Ibu berharap setelah ini pusing. Om Badi. Artinya di sini sudah ngecas. Ada aliran listrik tuh, langsung pusing. Pusing itu pertanda kita sedang berpikir. Dan ibu selalu yakin. Nah, tapi sekarang pusing boleh lah. Itu berpikir, kalau Om Bardi sekarang berpikir, apakah nanti pemirsa yang akan nge-like itu banyak apa enggak? Gitu. Tapi ini tujuannya pemirsa bukan untuk itu. Kita hanya sekedar berbagi ilmu lah ya dalam konteks yang sederhana seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini. Makanya kalau pemirsa suka dan ada punya pengalaman yang hampir sama atau yang tidak mengenakan tentang pelayanan yang diberikan orang lain atau kita yang melayani orang lain tidak nyaman, maka pemirsa boleh komen kan? Ini boleh komen ya? Boleh komen. Jadi Bu Riris itu salah tuh kita ini ya, silahkan mau komen.
Oh iya, sekarang yang terakhir nih. Ini sudah 4 kan? Masih ingat yang pertama apa tadi? Profesional. Kedua, integritas. Ketiga Lupa. Orientasi pelayanan yang tinggi ya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah budaya pelayanan kan? Budaya pelayanan. Nah, itu yang namanya budaya itu Om Bardi. Artinya kita harus selalu membiasakan. Iya, budaya. Budaya jadinya jadi budaya. Ya. Terakhir yang kelima, punya wawasan global. Nah, artinya ayo wawasan itu apa? Wawasan pengetahuan, cara global. Pandang ya. Wawasan itu cara pandang. Kalau global itu apa? Menyeluruh. Jadi gini, orang yang sukses itu biasanya mereka itu tidak hanya punya ilmu pengetahuan, tidak hanya punya keterampilan yang itu aja. Jadi mereka juga harus tahu tentang yang lainnya. Nah, kenapa? Karena yang kita layani ini kan tidak itu aja. Artinya kalau saya mengatakan seringkali bukan warna putih saja atau bukan warna biru saja, tapi kita harus cari warna-warna yang lain. Itu kita harus tahu. Karena yang kita layani ini semua warna. Semua warna, semua kepribadian, ya semua karakter, ya. Orang-orang kan kita sebetulnya ada juga yang dilayani ini dalam produk yang kita layani ini bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa. Tetapi seringkali kalau di dalam dunia pemerintahan kayak di Balai Diklat, itu pelayanan berupa jasa, kayak Pian memberikan jasa, ya kan, jasa keamanan dan lain sebagainya. Nah, memberikan jasa itu tidak mungkin tanpa ada komunikasi kan? Iya, pastilah. Pasti harus ada komunikasi. Jadi paling tidak harus update lah terkait dengan berita-berita baru dan lain sebagainya. Ya, apalagi yang mau ditanyakan nih? Kayaknya seperti ada yang mau ditanyakan. Apa? Wawasan global kah pengen baca tadi? Yes. Nah, global. Itu kada semua orang dapat rasa itu kayak kami ibaratnya tuh wawasannya kada seberapa lah. Mungkin kalau pelayanan di Sapam mungkin kada, tapi perlu benar lah Bu itu. Contohnya kayak apa? Ya Allah nggak paham contohnya. Oke. Contohnya kayak gini. Contohnya. Wawasan global itu kalau misalnya di dunianya Om Bardi lah. Om Bardi. Yang pertama kan karena jasa yang diberikan adalah jasa terkait dengan keamanan. Nah sekarang Om Bardi itu harus tahu bagaimana trik-trik orang lain untuk berbuat jahat dan lain sebagainya kan. Nah itu juga harus kita kenal, harus kita ketahui. Jadi terkait dengan info-info yang berkaitan dengan cara terbaru orang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, itu juga mesti harus kita pelajari. Ini kejahatan baru nih, baru misalnya lagi rame nih. Ya, itu hal yang yang harus contoh kecil aja. Terus kemudian bagaimana cara kita, tips-tips kita kemudian menghadapi orang yang seperti tadi. Dia tidak jelas mau ketemu siapa, mau minta dilayani seperti apa. Nah itu Om Bardi juga harus belajar, ya kan? Tips-tipsnya bagaimana supaya kita juga tidak kemudian membuat orang sakit hati, tidak kemudian membuat orang merasa tidak terlayani dengan baik. Nah itu contoh kecil dari wawasan yang lain global tadi. Tapi kalau dalam bentuk birokrasi di pemerintahan, dia harus tahu bagaimana perkembangan ya birokrasi di luar dan lain sebagainya, apa yang terjadi saat ini. Karena yang namanya informasi itu seperti dalam hitungan detik, bukan lagi dalam hitungan jam. Apalagi hari, beredar ya. Iya, sudah berganti dari satu detik ke detik yang lain, beda lagi ya. Ya itu, seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya pemirsa. Kita nanti akan ketemu lagi kalau Ulun dibawahi oleh Sidin. Jadi ini kebetulan lagi baik nasib Ulun dibawahi oleh Sidin. Sidin ini keren banget, terkenal di seluruh dunia. Dunia maya. Maya siapa nggak tahu saya, Maya siapa. Bisa Maya Luna, bisa Maya. Bener pusing Bu. Ini masih Iya paling tidak begini. Obrolan singkat itu mudah-mudahan ya, obrolan singkat ini ada sedikit lah memberikan pencerahan ya terkait dengan apa sih itu pelayanan berkelas dunia dan lain sebagainya. Nah itu untuk semuaan lah Bu, untuk apa aja pemerintahan itu melaksanakan pelayanan kelas dunia tadi Bu? Semuaan kah yang wajib jar? Iya, itu mau tidak mau kita harus terima. Jadi 2024 itu sudah World Class Bureaucration, birokrasi kelas dunia namanya. Jadi, nah ini harus kita waspadai
Tapi ini kan akan ada masalah-masalah, tapi kita harus menghadapinya begini, oh ini tantangan nih buat kita, oh ini peluang nih buat kita. Walaupun mungkin saat ini banyak orang yang kemudian mengatakan bisa enggak gitu, kita sampai ke sana dan mampu birokrasi berkelas dunia. Itu kan pertanyaan orang seperti itu pertanyaan orang yang pesimis. Kalau menurut Ibu, walaupun Ibu ini memang ada salah satu kriteria ya, ada tambahan nih ya, kalau di kelas dunia itu paling tidak harus menguasai bahasa asing. Nah, kalau di Ibu ada bahasa asing banyak, bahasa Jawa, bahasa Banjar, yang orang lain tidak bisa, asing bagi orang lain. Tapi sorry pemirsa, bukan itu maksudnya ya, bahasa Inggris, Chinese ya, mungkin Arab dan lain sebagainya. Ya ini kan supaya kita juga bisa memahami apa yang dimaui oleh mereka. Ya kan, oke kita mendengarkan suara azan dulu atau kita cut saja, ya? Cut saja ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya pemirsa, itulah tadi obrolan kami dengan Ibu Resdiati, seorang widya suara di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, karena azan asar, makanya obrolan kami hentikan. Nanti kalau beliau berkenan kita minta lagi ngobrol-ngobrol ya, minta penjelasan apa gitu ya. Udah dulu pemirsa, terima kasih kepada Ibu Resdiati sudah berkenan memberikan ya pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada ulum pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.